Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini, tanggal 20 Oktober 2020, tepatnya hari Selasa. Oke, jadi seperti biasa sebelum kita memulai morning briefing kali ini, saya mau merimain sekaligus melakukan update ya terkait charity webinar How to be Silent Value Investor yang diadakan oleh Silent Trader Academy dan tim ya. Jadi ya 20% disumbangkan dengan biaya investasi 150.000, berarti kan 30 ribunya disumbangkan. Bisa full melalui kitabisa.com atau mungkin nanti setengahnya lewat kitabisa.com, setengahnya ya mungkin nanti bisa bagi-bagi makanan ataupun kegiatan lain. Tapi intinya nanti ada transparansi yang dilakukan oleh Silent Trader dan tim. Oke, jadi update sudah kuota batch pertama sudah full 100, cuman karena banyak animonya masih cukup tinggi, teman-teman yang memang pada dasarnya biasa booking di detik-detik akhir, maka dari itu batch kedua ya akan diopen gelombang kedua gitu kan, gelombang kedua. Jadi kita akan menambah kapasitas kuota hingga 50 orang lagi ya, jadi total 150 peserta. Oke, ya tetap startnya 1 November 2020 jam 10 sampai jam 3. Ya mungkin nanti kalau memang banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih harus dijawab secara detail, mungkin mentok jam 4. Ya jadi agak fleksibel, nggak masalah. Jadi jam 4 paling maksimal. Jadi selama kurang lebih 6 jam kita akan membahas secara ringkas dan menyeluruh terkait bagaimana sih cara menjadi seorang silent value investor, cara screening, dan apa yang harus dilakukan ya, beserta benefit-benefitnya. Nah, buat teman-teman yang mau join, saran saya sih wajib banget, baik itu non-VVIP ataupun VVIP, karena ini merupakan ilmu. Ya, kita ini bukan rekomendasi, ini webinar, jadi saya akan mengajarkan kepada teman-teman. Jadi teman-teman akan mendapatkan ilmu, ya ilmu bagaimana kaidah value investing, tapi versi silent trader. Ya, makanya nanti kan premium kita kan namanya kan Silent Investor. Jadi sebenarnya dulu maunya namanya Silent Academy, cuman karena sudah terlanjur trademarknya Silent Trader, makanya Silent Trader Academy. Padahal sebenarnya saya maunya Silent Academy aja. Jadi ada 2 cabang nanti, Silent Investor, Silent Bander, sama Silent Trader. Jadi ada 3 cabang. Cuman ya karena sudah terlalu terkenal dengan Silent Trader, namanya trademarknya, jadi ya sudah. Ya, jadi buat teman-teman yang mau menambah wawasan, menambah ilmu, ya tentu karena kita kalau mau lama di pasar modal, kita nggak boleh terus-terusan ya percaya kata orang. Kita harus sesekali melakukan research ya. Jadi kalau istilah fundamental itu do your own research ya. Jadi lakuin research atau penelitian Anda sendiri. Penelitian terhadap apa? Ya penelitian ya terhadap emiten yang kita mau invest. Kayak gitu. Caranya gimana? Pakai fundamental. Pakai kaidah apa? Pakai kaidah value investing. Nah, kaidah value investing seperti apa? Nah, di situ nanti akan saya ajarkan, tapi versi saya. Ya, jadi mungkin teman-teman yang sudah belajar value investing di luar, mungkin akan banyak menemukan perbedaan. Karena memang saya pribadi punya konsep dan cara pandang bagaimana saya menilai perusahaan tersebut layak untuk investasi atau tidak. Jadi memang lebih tricky, ya jadi ada triknya sendiri, ya untuk memilih saham-saham dengan potensi return yang cukup tinggi. Saham untuk investasi. Seperti itu. Oke, ya jadi berikutnya buat yang mau bisa langsung ke t.me/Silent Trader Academy ataupun ke t.me/Om Silent ataupun t.me/Staff Silent. Nah, benefitnya tentu teman-teman akan mendapatkan e-book ya. Teman-teman nanti akan mendapatkan e-book ya, teman-teman yang sudah join itu sudah baca, jadi banyak banget ini trend following, chart pattern gitu kan, terus juga ini versi Indo bagus banget. Nah ini yang teman-teman wajib baca ya, Candlestick Fibonacci and Chart Pattern Trading Tools ya, ini buku terkenal banget yang sering dipakai trader internasional ya, dan bandarmologi, terus juga ada Elliott Wave ya, Fundamental Analysis for Dummy, terus juga punya Benjamin Graham tentunya, Intelligent Investor ya, dan sebagainya. Jadi ya ini ada value investing juga, cuman rata-rata versi Inggris, karena memang versi Inggris sebenarnya lebih lebih oke kalau kita paham bahasa Inggris. Karena yang diajarkan versi Indo dengan versi Inggris, versi internasional menurut saya memang lebih oke versi internasional, lebih mudah dipahami sebenarnya daripada kita translate ke Indo nanti hasilnya ngawur.
Oke, jadi itu benefitnya. Benefit kedua nanti ada grup karantina selama 1-2 minggu. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan, teman-teman masih bisa tanyakan di grup tersebut 1-2 minggu after webinar. Ya, which is berarti kan sampai maksimal 15 November. Nah, benefit berikutnya adalah akan mendapatkan potongan spesial ya, karena kebetulan juga nanti mulai minggu depan mungkin akan launching VVIP Silent Investor. Ya, price listnya saya sudah survei dan akan saya publish segera. Jadi teman-teman tinggal update di t.me/VVIP Silent Investor. Ya, t.me/VVIP Silent Investor itu public, channel public. Di situ sudah ada 2 research dari kami, yaitu ada MMLP dan IPCC. Teman-teman bisa dibaca research dari kami, itu gabungan fundamental, bandarmologi dan teknikal, serta target price semua jelas tertera di sana. Ya, itu memang untuk investasi 1-5 tahun ke depan. Untuk MMLP, posisi investasi saya pribadi sudah hampir 40%. Untuk IPCC masih floating profit di bawah 10%. Ya, tapi saya yakin 1-5 tahun ke depan bukan tidak mungkin akan menghasilkan return di atas 100%. Bukan tidak mungkin. Ya, atau minimal 50%. Karena saya pribadi cukup yakin. Nah, reasonnya kenapa yakin, teman-teman bisa baca di sana. Jadi memang benefit dari kita ikut charity webinar nanti akan dapat potongan. Jadi misalnya nih, VVIP Silent Investor itu open misalnya 300.000 atau 400.000. Ya, 400.000 contoh. Nah, teman-teman misalnya khusus peserta charity webinar dapat potongan misalnya 100.000 atau 150.000. Jadi teman-teman cukup bayar 250.000 untuk 3 bulan. Ya, jadi kan kalau di total cuma 80.000 sebulan, itu akan diupdate untuk rekom investasi selama 3 bulan tersebut beserta research-nya. Ya, jadi memang fasilitasnya cukup luar biasa. Nanti teman-teman silakan di join aja t.me/VVIP Silent Investor. Di sana saya sudah buatkan benefit-benefitnya. Ya, saya sudah ketik di sana, teman-teman bisa baca. Oke, jadi benefitnya salah satunya itu ya, dapat recording juga. Jadi teman-teman gak usah khawatir, teman-teman tetap bisa tonton kapanpun dimanapun, dan bisa konsultasi tanya jawab private ke saya, nggak masalah. Ya, nggak masalah, tinggal ngomong, om saya peserta charity, saya mau sharing dan discuss, boleh. Oke, jadi nggak ada limit, kalau mau konsul boleh, tapi tetap saya balas secara bertahap ya. Oke. Jadi berikutnya, hari ini saya belum cek market karena kebetulan seharian cukup sibuk ya, tapi kalau kita cek bagus ya, market cukup bagus. Sesuai predik akan terjadi kenaikan, tapi ya kenaikannya pasti di closing. Ya, terakhir pun asing saya cek tadi jualannya cukup banyak gitu kan, dan asingnya masih jualan. Ya, asingnya masih jualan. Jadi ya disayangkan gitu ya, disayangkan karena kenaikan tanpa akumulasi itu sebenarnya disayangkan. Tanpa akumulasi dari foreign flow itu disayangkan ya. Jadi ya agak berat untuk menaikkan market seperti itu. Jadi ya apa yang harus kita lakukan? Ya kita tinggal tunggu teknikalnya. Karena sekarang posisinya chart ISG ini ketahan di trendline tengah, belum berhasil menembus. Ya kita doakan tembus. Kalau nggak tembus balik lagi. Misalnya dia besok naik, terus hari Kamisnya merah, berarti kan kepantul lagi. Ya kalau kepantul ya potensinya ke sini, area pantulan terbawah. Dan ya kita jangan harapkan itu terjadi karena agak berbahaya kalau sampai hal itu benar-benar terjadi. Ya, harga saham yang tiba-tiba naik itu semua berjatuhan lagi. Oke. Nah, berikutnya ya, jadi untuk market saya no comment. Coba kita cek bursa luar dulu ya, karena saya pribadi belum cek. Dow Jones Futures-nya juga masih oke. Bursa Europe juga hijau ya, Shanghai oke, bursa Europe rata-rata hijau. Bursa Asia coba ya. Oke, bursa Asia Shanghai-nya pada minus. Ya, Shanghai pada minus, cuman ya oke lah, mayoritas itu lebih ke hijau. Ya, jadi ya untuk stimulus nanti tinggal cek pagi harinya di hari Selasa, karena saya record ini hari Senin. Jadi kalau Dow Jones-nya hijau, bursa Asia juga hijau, ya akan semakin mendukung market untuk hijau. Oke, karena saya cek
karena saya baru cek, ternyata banyak saham-saham menarik yang bisa kita perhatikan untuk perdagangan di hari esok. Ya, yang akan kita bahas tentunya hari ini. Oh ya, sebelumnya selamat bagi yang beli WIM. Ya, di morning briefing sebelumnya kan sudah saya announce, ya, WIM bahwa saya sudah kasih rekom gratis untuk WIM. Ini potensialnya bagus sekali, gitu kan. Dan membership VIP pun juga sudah profit. Saya sudah instruksikan kalau dia bertahan di atas 368 kita masih boleh hold sebagian. Ya, jadi ya harusnya membership VIP itu masih hold untuk WIM-nya karena memang bagus banget. Ya, kita cek bandarmologinya. Kemarin sudah aku bahas ya. Sekarang oke, coba kita cek bandarmologi untuk WIM. Oke, masih diakum oleh RX, FSAI. Ya, sisanya ini mayoritas retail yang jualan CC. Apakah RX-nya foreign? Kita cek. Oh no ya, bukan ya, RX lokal. Tapi masih diakum oleh bandar. Tandanya kenaikan dengan diakumulasi oleh bandar. Oh, ini bagus sekali. Dan ya kita harapkan ketika marketnya ikut bagus, ya ini akan rally. Rally-nya kemana? Ya target next-nya di sini sebenarnya. Di 416, kalau dia bisa break 416, oke, WIM akan sangat bagus ya, mentoknya itu di 444. Yang 416, next-nya 444. Kalau bisa break 416 aja, secara teknikal itu sudah sangat bagus. Nah, pertanyaannya kok ini bisa uptrend terus ya WIM-nya? Ya, kenapa sih WIM-nya kok bisa uptrend terus? Nah, saya sih belum research dia punya fundamental, tetapi ketika saya screening secara sekilas, WIM ini mungkin termasuk salah satu emiten yang cukup undervalue. Ya, cuman saya belum bisa ngomong valuasinya di harga berapa, cuman ya melihat kenaikannya sudah cukup banyak, tentu saya udah nggak lirik untuk investasi, cuman ya lebih ke trading, karena memang kalau kita cek secara monthly-nya sudah mulai uptrend, baru mulai uptrend, tentu untuk kedepannya masih sangat akan bagus sekali untuk WIM. Nah, jadi untuk teman-teman VVIP akan tetap saya pandu dan saya update untuk WIM-nya. Karena kan saya sudah announce sebagian boleh sisain kalau dia close di atas 368 ya. Saya sudah announce, jadi harusnya teman-teman bisa saya ucapkan selamat dulu sudah profit ya. Kita tinggal hold sisanya ya, syukur-syukur dia bisa ke 400 ke atas. Kan lumayan profitnya. Berikutnya, buat yang belum join, ketika saya sudah announce, harusnya teman-teman sudah profit juga. Ya, jadi saya nggak pelit, saya kadang tetap kasih rekomendasi. Di Stockbit pun saya bahkan kasih target prediksi saya, dan langsung hit. Ya, jadi sering follow Stockbit saya, username @omsilent, di sana saya sering kasih rekomendasi untuk teman-teman. Ya, jadi WIM masih bisa diperhatikan. Terus berikutnya untuk keren juga masih bisa diperhatikan. Ya, ini rekomendasi gratis untuk teman-teman kalau mau ya. Jadi ketika WIM seperti ini ya, dia udah dekat-dekat area trendline dan memantul perdagangan hari ini, di mana pantulannya juga didukung oleh akumulasi yang cukup kuat ya, akumulasi yang cukup kuat oleh CP ya Mas. Jadi kalau kita cek gitu kan, jadi kita cek misalnya selama dia sini fase akumulasi di 0925 ya. Oke, misalnya. Ya. 0925, oke. Ya, si CP termasuk yang akumulasi paling banyak di samping retail. Jadi memang dari kemarin terlihat CP memang banyak mengakumulasi dengan harga rata-rata di 108. Jadi ya kalau kita cek harga sekarang 108, tentu sekarang masih di sekitar area average band. Nah, kita kesampingkan fundamental karena kita trading, kita fokus di tradingnya dulu karena memang secara analisis fundamental ya jelas nih perusahaannya ngaco gitu kan. Tetapi kalau kita bahas dari sisi misalnya bandarmologi dan teknikal, ini menarik karena ya kalau kita cek ya, karena kalau kita cek, sorry ya, bentar. Nah, karena kalau kita cek ya dia perlahan bentuk seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita cek misalkan ya, jadi dia sudah memantul di trend line dengan akumulasi oleh CP, bagus ya. Jadi ya kita tinggal tunggu minimal pantulannya ke sini harusnya.
Oke, ya harusnya minimal di berapa nih? Mentoknya di 120-an atau kalau secara support resistance ya di 111, tadi sudah sempat nyentuh dan berikutnya 116. Ya, tapi kalau dia langsung break ya bagus. Cuman ya kita tunggu dan lihat indikasi bandar ngapain. Tetap jaga-jaga kalau dia close di bawah 100 ya agak kurang baik karena dia sudah break trend lainnya. Jadi agak hati-hati kalau dia break di bawah 100. Ya, kebetulan posisi member kita sudah rata-rata di 105 106. Kita tinggal atur jual masing-masing. Ya, harusnya sudah bisa jual kalau tadi antri. Ya, cuman yang belum antri jual, kita masih boleh hold sebagian, nggak masalah, karena masih on track. Ya, jadi keren ini bisa teman-teman perhatikan untuk perdagangan besok. Oke, sudah 15 menit, singkat saja kali ini berikutnya Breeze, kita cek, saya akan update Breeze untuk penggemar Breeze bagi teman-teman. Saya akan update dan mungkin coba kasih insight ya, pendapat versi saya. Nah, MG berhasil jualan. Ya, ketika dinaikkan di hari Minggu, di hari Jumat, Sabtu Minggu di pom-pom, hari Senin dia jualan. Jadi strategi promosi yang cukup berhasil di mana kalau kita lihat pada saat tanggal 16 di mana posisinya berbalik, retail yang jualan, bandar yang beli. Oke. Ya, ini jelas ya. Pada saat tanggal 19 posisinya terbalik. Jadi siapa yang bodoh? Ya tentu bukan bodoh sih. Jadi siapa yang win, siapa yang menang? Jelas bandar yang menang. Karena kalau kita cek, ya misalnya dari 16 ke 19, ya bandarnya berhasil jualan. Ya BK berhasil jualan, YB berhasil jualan, MG-nya kemana ya? MG berhasil jualan. Ya, jadi MG, YB berhasil jualan. Ya, dia kalau kita cek secara value coba ya. MG beli di 1305, MG jual di 1339. Ya, sedangkan retail beli di 1348, jual di 1328. Itu yang membedakan antara kita dengan bandar. Ya, berikutnya YB beli di 1324, YB jual di 1331. Ini kan rata-rata ya. Karena kan YB juga ya sebagian juga ada yang retail, tapi kan mayoritas jelas. Ya, KS di 1361 jual di 1374. YU beli di 1348, ini jual rugi tipis ya. Kalau KCC 1365 jual di 1350. Cut loss ya, bandarnya taking profit, ditanya cut loss. Ya, jadi cukup cerdas untuk bandarnya. Bandarnya cerdas sekali memainkan memainkan psikologi kita. Nah, terus pertanyaannya nih, gap ketutup gak? Kalau saya akan beli Breeze ketika dia sudah nyentuh gap. Kalau dia belum nyentuh gap, sorry itu saya nggak akan lirik karena saya tipe trader yang punya cukup pendirian. Jadi ya menurut saya kalau dia harus nutup gap, ya saya baru beli di sana gitu, kecuali ada sinyal khusus yang mengisyaratkan saya untuk buy. Tapi kalau nggak ada, saya akan tunggu gap atau tunggu dia di area support. Ya, itu lebih aman. Nah, cuman pertanyaannya apakah akan nutup? Nggak ada yang tahu, karena kalau masalah gap, itu di video saya sudah ada buat, gap itu nggak bisa 100% ketutup. Nggak ada yang bisa membuktikan secara statistik 100% tertutup. Cuman secara mayoritas tertutup memang. Ya, mayoritas, tapi kan nggak berarti semua. Jadi sometimes ada case di mana gapnya nggak ketutup. Nah, bagaimana kita cara tahu gap yang akan ketutup atau tidak? Teman-teman bisa tonton di video di YouTube channel kami. Saya dulu sudah buat itu tentang teori gap. Ya, nanti linknya ada di akhir video. Jadi pastikan teman-teman nonton sampai akhir video. Nah, berikutnya kita cek agro, apakah yang dilakukan bandarnya. Oh, jualan lagi YB, MG, CP, AZ. Yang beli YP, CC, D, HA. Miris gak? Miris ya. Setelah terkena pom-pom, ya jadi cukup cerdas memutuskan beli di hari Jumat karena spare waktu Sabtu dan Minggu semua grup bahasa Breeze dan agro. Ya, saya pun kaget, wah ini rame banget. Ya pasti ya kalau udah rame banget, karena sentimennya pun sudah berlalu, ibaratnya udah sisa aromanya aja, ya tentu nggak akan sekuat yang awal-awal berita. Gitu, jadi kalau kita cek, YP oke, CC beli di 431 jual 430, MG beli di 428 jual di 429.
CP beli di 427, jual di 429. Ya rata-rata untung ya dibanding YP. Ini rugi, ini CC rugi, KK 430 ini masih untung ya. Jadi mayoritas standar, tapi kalau kita cek ya berhasil jualan mereka. YB, KS, FZ. Ya cuman meskipun ada beberapa broker yang masih akumulasi di harga rata-rata 428 ya. Jadi ya menarik lah, mungkin saja bisa di buyback lagi, digoreng lagi ataupun dibuat sideway dulu ya, nanti kita bisa perhatikan bandarnya ngapain. Oke, jadi nanti saya akan update terus di morning briefing bagi pecinta BRIS dan agro. Nah, berikutnya yang menarik ialah Antam. Jadi sektor nikel yang memang terus-terusan dapat guyuran sentimen. Jadi kalau sebenarnya di beberapa sebulan 2 bulan yang lalu sebenarnya saya sudah info bahwa komoditas nikel itu uptrend posisinya ya. Jadi posisi nikel itu sedang dalam posisi yang uptrend ya. Ya buat teman-teman yang selalu stay tune sih harusnya hafal. Jadi ya saya sudah candlestick bisa gak ya? Aduh, candlestick jelek, kita pakai line chart saja. Nah, seperti yang kita lihat, ya, ini nikel setelah dia terkoreksi cukup dalam, ya, dia udah mulai recovery di sini. Ya, tentu saham-saham seperti Antam, DKK ikut naik. Ya, dan ya ini tinggal penentuan dia break. Saya nggak main komoditas ya, jadi koreksi kalau saya ada salah. Nah, ini tinggal tunggu break di sini di 1279 ya, 115.700. Kalau dia bisa break itu kan bagus secara teknikal, dan juga kalau kita cek secara monthly jelas ini dalam posisi downtrend. Ini bentuk lower high, jadi dia high yang terus tinggi. Ya ini penentuannya di sini ya, penentuan break pertama di 1700-an, terus next targetnya di sini di berapa nih? Nah di 18 ribuan. Ya, jadi kalau bisa di 18 ribuan tentu akan menjadi sinyal indikasi yang bagus ya. Ataupun kalau kita gambar trend line ini kan sudah break ya, atau kita gambar trend line di sini. Ya, ini kan sudah dekat-dekat trend line ya. Kalau kita gambar horizontal seperti ini kan sudah dekat-dekat trend line. Jadi kalau dia bisa break, ya dia akan melanjutkan uptrendnya dan baru mau uptrend. Ya, baru mau uptrend. Tentu yang baru mau uptrend ini memiliki prospek yang lebih cerah secara teknikal dibanding yang sudah uptrend. Oke, jadi ya di satu sisi harga nikel yang terus meningkat, ya karena kan harga nikel dunia dijadikan patokan ya, harga komoditas dunia dijadikan patokan untuk harga jual si emiten komoditas tersebut ya, batu bara, CPO, minyak, itu kan dijadikan takaran ukuran untuk kontrak jual beli komoditas, baik itu untuk perdagangan ekspor impor internasional maupun perdagangan nasional. Oke, ya jadi ya menjadi sentimen bagus bagi emiten-emiten yang fokusnya nikel. Antam fokusnya nikel, ya, ferronikel gitu. Juga ada Inco, ya jadi memang pure nikel sebenarnya Inco-nya, ya kalau kita cek, tapi Inco-nya tidak seliar Antam. Nah, pertanyaannya kenapa? Ya, saya jujur saya nggak bisa kasih reason berdasarkan research fundamental karena saya belum research Inco Antam, jadi takutnya nanti asal nyebut, karena memang untuk analisis komoditas kita banyak faktor yang harus dicek gitu. Jadi supply demand-nya internasional, driver harga nikelnya versi internasional, driver harga nikel nasional di akibat demand supply dari pemerintah Indonesia dan sebagainya, tentu harus riset cukup panjang. Jadi ya saya belum riset, saya belum ngomong banyak. Cuman ya menurut pandangan saya pribadi, karena diberitakan itu lebih banyak di highlight kata Antamnya, sehingga trader, investor ataupun bandar liriknya ke Antam. Ya karena mungkin juga Antam harganya 1000-an, jadi mudah sekali untuk digoreng. Nah coba sekarang kita update pergerakan bandarmologi Antam untuk hari ini. Closingnya bagus banget. Closingnya bagus banget, cuma sayang saya nggak pegang HP gitu, jadi saya nggak beli, sangat disayangkan. Cuman nggak masalah ya. CP jualan terus, oke. Tapi bagus ya, YB, MGKS top 3-nya dibeli oleh broker-broker institusi. Terus juga ada AI, AZ, MI dan sebagainya. Oh, bagus. Cukup bagus ya. Coba kita cek dari sini. Dari pada saat dia mengalami penurunan, coba ya.
YU jualan banyak. Oh, jadi memang YBMGDKK memang kolek ya, mereka memang kolek di harga rata-rata 950-an. Jadi ya dia rata-rata pegang di 950, jadi 950 merupakan titik support kuat, 900 sampai 950 titik support kuat secara bandarmologi mereka. Jadi harusnya, catat ya, harusnya Antam tidak akan turun lebih dari 950. Itu batas support resist pertama. 950 itu di sinilah kita ngomong. 950 sampai 900 lah ya, kita ngomong 950 sampai 900. Ini area support pertama ya. Ini support secara supply demand. Nah, support secara teknikal jelas di 850 865. Jadi ya ini titik support kuat, harusnya meskipun Antam koreksinya akan hanya sekitar di sini. Tapi ya balik lagi, ada update berita katanya kan Tesla mau buat pabrik di Indonesia, pabrik untuk pembuatan baterai. Ya tentu akan menambah project dari emiten-emiten nikel, karena kan pasti pabrik Tesla ini akan menyuplai nikelnya untuk pembuatan baterai ya dari emiten-emiten, bisa dari Antam, bisa dari Inco dan emiten nikel lainnya. Oke, jadi di samping ada mega project yang senilai hampir berapa tuh ya, saya lupa, ditambah lagi dengan isunya, jadi memang ya baik itu mungkin digoreng berita atau digoreng bandar, tentu jelas emiten sektor nikel ini sedang lagi hot-hotnya ya, mengalahkan isu dari merger bridge. Jadi isu merger bridge sudah lupa, mungkin saja bandara sekarang lagi sibuk goreng Antam gitu. Jadi ya dia sibuk goreng Antam, karena kita cek broker-broker juga sama, yang bisa jadi orang yang sama ya, jadi ya menarik untuk diperhatikan. Apakah akan lanjut terus naik? Ya kalau dia bisa bertahan di atas 1175, dia bisa break 1175 dan bertahan di atas sana, secara teknikal yes, karena dia sudah mematahkan tren sideways-nya selama bertahun-tahun, selama 5 tahun terakhir, akhirnya tren sideways-nya dipatahkan. Tentu kalau kita ngomong seperti itu, tidak mungkin Antam akan terus melanjutkan kenaikannya. Tetapi ingat, jangan FOMO, jangan fear out missing out, jangan karena nih saham rally terus-terusan, akhirnya kita hajar tinggi-tinggi, nanti kita beli kayak kemarin di 1180, panik. Ya, balik lagi, ini meskipun memang beritanya dan prospeknya cerah, tapi yang namanya prospek itu kan jangka panjang. Oke, ya. Jangka panjang ya, berarti kan misalnya kalau ada project 1 sampai 5 tahun atau 1 sampai 10 tahun, ya nanti akan terrealisasi ya mungkin tahun ketiga, tahun kelima, tahun ke-10. Jadi kalau kita ngomong investasi, tentu tidak akan tercermin dalam laporan keuangan di tahun 2020, 2021. Mungkin nanti akan tercermin baru terlihat di laporan keuangan tahun 2023, 2025, 2030 ya. Jadi kalau kita ngomong fundamental untuk invest, mungkin prospeknya masih cukup cerah. Ya kan saya sudah bilang, Antam untuk invest minimal kita harus tahan 2 tahun minimal ya. Kalau enggak ya kita untuk trade saja, karena memang untuk jangka pendek ya mungkin secara fundamental belum ada apa-apa, tapi secara long term prospek Antam Inco mungkin berprospek sekali. Cuman kan long term, karena kan kalau kita sering lihat saham kan 1-2 hari gatal pengen jual. Nah itu yang harus diperhatikan ya. Kalau mau invest ya minimal 2 tahun, beli tinggalkan ya, sesimpel itu. Kalau mau trade kita tinggal ikut pergerakan bandar jualan, kita ikut jualan, as simple as that. Jadi trading itu simple, jangan dipersulit. Kadang kita yang mempersulit trading itu sendiri ya. Kayak tadi saya pasang automatic order jual, antri jual, pasang auto stop loss, tiba-tiba bunyi notif keren saya profit di 110 sebagian ya. Terus pasang automatic stop loss, tautonya BMTR saya kena stop loss, ya nggak masalah, cuman kan jadi nggak pusing. Oh, 1 profit 1 loss ya, di rata-rata ya BEP misalnya gitu kan. Jadi ya meskipun di saham nggak ada robot saham ya, kalau di forex kan ada robot forex dan sebagainya, tapi kita tetap bisa membuat robot kita sendiri. Kita beli, kita pasang auto TP, kita pasang auto SL, kita tinggal kerja dan sebagainya. Biarkan market yang bekerja, jangan dibalik, jangan biarkan kita bekerja untuk market.
Karena tujuan saham ini kan untuk passive income sebenarnya, untuk pendapatan tambahan. Ya, yang namanya pendapatan tambahan, kita nggak boleh waktu luang kita, waktu kita seharian fokus di saham. Ya, itu sudah di luar dari definisi passive income. Namanya passive income, pasif. Kita nggak usah ngapa-ngapain dapat income. Ya, oke ya. Jadi pasif, kita nggak ngapa-ngapain dapat duit. Nah, jangan kita liatin terus setiap hari. Kecuali saya, karena kan saya harus memprovide menu live thread, menu sore, itu kan wajar. Tapi kalau teman-teman tinggal baca channel yang VVIP, area beli sudah ada, ya, atur TP masing-masing sudah dijelaskan formulanya, ya, tinggal antri jual, oke, tinggal meeting, tinggal kerja, tinggal jaga anak, nyetir dan sebagainya. Oh, totonya kejual. Kan enak, itu kan definisi passive income. Ya, jadi jangan sampai waktu kita kemakan habis di saham. Ya, kalau di VVIP kan teman-teman tinggal ikutin aja. Ya sudah terbukti lah, sudah banyak banget, tinggal ikutin. Kayak WIM kita beli 2 hari yang lalu di hari Kamis kalau nggak salah. Ya, hari Kamis belum gerak, Jumatnya naik, hari ini naik, besok naik lagi. Ya, kadang butuh waktu, kayak gitu. Kayak keren kan, kita ada belinya sudah cukup lama ya, dari minggu lalu beli, kita average di 106-104, ya, kita beli di 106-104 gitu kan, rata-rata saya di 104-105, pasangnya 2%, 3%, misalnya kan 2%, 3% kan berarti di 107 sampai misalnya 110. Hari ini sampai sempat nyentuh 111, kejual. Gak perlu dilatih, gak perlu. Itu namanya kita sudah menjadi trader yang penuh plan. Ya, trade plan-nya sudah jelas, kerangkanya sudah jelas, ya tinggal market yang bekerja untuk kita. Kayak gitu. Jadi memang trading itu sesimpel itu. Di VVIP saya mencoba membuat trading sesimpel itu. Di saat harus stop loss, ya biarkan stop loss, jangan dilihat. Ya, nggak masalah. Tapi kan kalau di VVIP jelas, trade plan-nya itu udah terlihat lah. Ya, hari ini kita kemarin Senin ada cut loss BMTR ini. Ya, ada cut loss BMTR, ya sudah, ya. Otomatis saya kena karena kebetulan saya nggak usah pantau, kena di 226, ya sudah, ya. Untuk teman-teman VVIP harusnya juga kena pasang stop loss ya. Jadi mohon maaf, nggak apa-apa, nanti saya cari lagi menu-menu pilihan untuk teman-teman. Oke, ya, jadi dia sudah break, udah ya, kita tinggalin dulu BMTR, biarin, nanti masih banyak saham-saham lain. Ya, hari ini ketutup, saya sempat trading SAME, WIM juga saya TP sebagian, terus juga KIJA, ya, KIJA kita beli rata-rata di 206-an, ya, sempat tadi 216, kejual di 21214, kan lumayan, ketutup, ya, jarang banget. Minggu kemarin pun kita cuman cut loss di FIRE, sisanya nggak ada cut loss sama sekali. Ya, minggu ini kita ada cut loss di BMTR. Ya, cuman diharapkan ya cuman satu aja yang cut loss. Ya, sisanya taking profit. Oke? Nah, berikutnya saya akan bahas terkait kebak. Ya, saya akan update emiten-emiten ini karena unik, biar teman-teman tahu pengetahuannya. Jadi ketika saya sudah announce untuk kebak, ya, saya sudah announce dari jauh, saya udah bilang nggak akan ke 50. Ya, saya sudah announce. Karena apa? Karena memang nih banyak kepentingan di sahamnya. Ya, saya sudah cek nih saham, banyak sekali kepentingan. Banyak pihak yang mentradingkan saham ini. Kayak gitu. Jadi, kalau kita cek broker saham hari ini, memang jelas sudah mulai ada yang namanya aksi distribusi. Ya, jadi penggerak kebak itu PG, FZ, FS, ya, 3 itulah. Jadi ya mereka PS juga ya, mereka yang mendominasi transaksi kebak. Saya nggak tahu ya bandar atau gimana, tetapi yang jelas ya sudah mulai dari beberapa hari terakhir, dari 2 hari terakhir mungkin itu bandara sudah mulai melakukan jualan bertahap. Atau kalau kita cek dari 53 ini tanggal 10.14 ya, coba kita cek. Oke, di sini FSPG masih pegang karena mereka beli di bawah. Ya, pintar. Karena waktu itu saya sudah bilang, kalau nggak salah judulnya ada cerdas bandar kebak gimana gitu ya. Nah, intinya ialah ketika di sini saya mau cerita sedikit, ini retail di sini dibuat optimis, mereka beli,
ya, sampai dinaikin ke 127. Akhirnya retail optimis, semua lirik ke kebak, karena kan return sekali naik 30%, 30%, 20%. Siapa yang nggak mau? Akhirnya retail pada beli, dibanting. Oh, tenang, ini bakal rebound. Bandara pasti naikin. Tahu-taunya dibanting. Di masa inilah retail sudah depresi. Waduh, ini kok bandara sadis banget ya. Terus fear sudah mulai bermunculan di grup. Jualan kebak, bandara distribusi, awas ke 50, fear bertebaran di mana-mana. Akhirnya trader yang tidak paham cara kerja bandar panik. Ya, akhirnya ketika trader nggak paham cara kerja bandar panik, depresi karena sahamnya takut ke 50. Ketika sudah dekat-dekat 50, disitulah bandar melakukan aksi akumulasi. Ya, karena ketika retail cut loss, misalnya total retail cut loss 1 juta, ya tentu kan dia jualan harus ada yang beli. Nah, yang beli barangnya si retail itu bandar ya, dari broker-broker PG, FF, FZ. Itu terlihat kalau kita lihat dari tanggal 14, ini jelas sudah termuncul akumulasi. Ya, dari sini YPPD udah pasrah, ditampung oleh SASS. Ya, udah pasrah nih, retail udah cut loss. Besoknya ya, retail beli tipis, tapi PGFS sudah kolek banyak. Kayak gitu. Jadi PG dan FS memang merupakan apa ya istilahnya, memang merupakan penggerak dari si kebak. Nah, berlanjut tukar-tukar barang sampai pada posisi sekarang, ya sampai pada posisi hari ini, posisinya FS PG masih pegang, dimana kalau kita cek YP-nya akhirnya berhasil dibuat cut loss. Ya, PG-nya berhasil dibuat cut loss. Kayak gitu. Ya, meskipun kita lihat masih ada beberapa ikut beli, tapi mayoritas sekarang sudah mulai berkurang. Ya, jadi kalau kita bandingkan per hari Jumat, PG-nya jelas beli banyak banget. Ya, PG-nya beli banyak banget, tapi per tanggal 19 sudah mulai ada namanya aksi distribusi. Barangnya perlahan sudah mulai kembali didistribusikan ke asing. Tahu dari mana? Ya, PD, AO, NI itu sudah mulai kolek meskipun nggak banyak. Nah, ketika nanti ya, kalau seperti ini kan retail sudah mulai lirik. Waduh, kebaknya udah bangun nih. PG akum terus. Nah, optimis muncul. Semua grup jual semua saham, beli kebak misalnya. Ya, misalnya seperti lupakan saham lain, beli kebak misalnya. Atau jangan lupa HK kebak, TP realistis 200 misalnya kan, dan sebagainya. Ya, dibuat stiker, dibuat poster gitu kan, yang ada gambar bisikan setan gitu kan. Jadi ya kata-kata kasarnya persetan dengan cut loss. HK kebak. Wah, itu optimisme muncul. Di saat itulah bandar akan melakukan taking profit. Nah, retail selalu terjebak dalam psikologi seperti itu. Jadi menarik karena sejauh ini bandara masih cukup distribusi normal distribution, jadi distribusi dalam nominal yang kecil. Ya, tapi nggak tahu nanti ketika retail sudah pada lirik, semua pada beli kebak, semua grup-grup pada beli kebak, di saat itulah kebak mungkin akan kembali dihancurkan oleh si bandar. Nah, cuman kapan nggak tahu ya. Kita bisa tracknya ya dari transaksi yang dia lakukan oleh si bandar. Oke, peserta STAC ya yang sudah belajar bandarmologi dan mindsetnya tentu sudah tahu apa yang harus dilakukan ketika kita beli kebak. Tentu saya nggak rekom untuk sekarang karena saya sudah bilang dari dulu, karena kebak nggak akan sangat mustahil ke 50 untuk kebak. Ya, dan didukung bandarmologi, saya termasuk yang sering update pergerakan bandarmologi kebak, jadi teman-teman bisa stay tune terus di sini. Ya, jadi volumenya pun sudah makin meledak. Ya, bot-bot pun juga pasti screeningnya masuk ke kebak karena kan volumenya spike dan masuk ke stock gainer dan sebagainya. Cepat atau lambat akan dilirik. Nah, ketika bandara sudah memutuskan ini saham sudah dilirik, sudah kita harus jaga-jaga kalau bandara melakukan distribusi besar-besaran. Jangan sampai kejadian di sini yang beli 127 kembali terulang. Oke?
Saya rasa cukup ya, saya rasa cukup untuk morning briefing kali ini. Jadi jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya teman-teman agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.